Bersama saya Eko, selamat datang di podcast Pura-Pura Kritis. Hari ini sudah lumayan ambekan. Hari ini kebetulan saya diminta datang oleh seorang apa nih ya kalau bisa bilang. Kalau dari dulu saya sering nyanyi lagunya itu sering galau gara-gara dia. Laguku galau selama 2 tahun itu. Nah, lagu galau 2 tahun itu akhirnya terwujud di lagu itu. Ya, kita perkenalkan dulu, namanya Wulan. Halo. Deketan sama Mik lah. Halo. Nah. Ngomong-ngomong ya, ini teman-teman kita dulu ada yang suka Ada. Biasanya siapa aja? Ada. Sebutlah namanya. Kali aja mereka denger lagi. Ridwan tuh sok dengerin. Halo Ridwan. Hai. Ridwan itu suka dengerin, kadang-kadang dia sering ngoreksi. Kok besok pembahasannya kayak gini ya itu. Oke. Gitu. Terus ada siapa lagi? At least kalau tak share nanti banyak lah. Tapi ya kalau kalian mau tahu nih terutama nih ya banyak teman-teman yang di luar sana itu nggak tahu siapa Wulan. Wulan itu dulu sebenarnya adalah mantan kekasihku. Tapi terus terang loh, lagu kuwi aku sering nyanyi biar. Jadi setiap kali pokoknya baru wisudamu lagunya Lila itu aku sering nyanyi tuh. Setiap aku pulang suka ngendi lewat cedak omahmu aku nyanyi lagu kuwi. Itu harus gitu ya, patah hati gitu. ya waktu itu karena lagu-lagu yang paling berkesan bahagiaku itu. Ternyata di ref terakhirnya tuh ada gini, mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku, bila suatu saat nanti kau merindukanku, datang padaku. Ya tahu. Jadi apa ya itu cerita lalu lah ya. Itu cerita lalu. Berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. Aku ndak kelingan sajane ya menyesal juga sih. Kalau aku lebih mangkel. Luwih nang mangkel. Kalau aku gini, bukan menyesal putusnya ya, tapi menyesal caranya. Jadi aku tuh kan apa ya ngerti dhewe kan ya, aku songong, keras gitu kan. Lebih tepatnya keras kepala. Iya, keras kepala. Ya sama-sama keras kepala sih sebenarnya aku karo kowe iki. Keras kepala, terus masih terlalu idealis juga. Jadi waktu itu masih terlalu idealis juga. Hanya perkara ya sebenarnya tuh Anda bohongin saya gitu. Tapi bohongnya itu pun juga bukan bohong yang sama cewek lain atau yang gimana tuh, enggak sih. Lebih ke kuliah sih waktu itu. Gara-gara tuh dia nggak pernah kuliah, sering bolos. Dah bolosnya itu gara-gara ngapelin aku kan. Di situ mengakibatkan nilainya dia jelek dan mau DO. Gitu nggak sih? Iya. Enggak dong. Nilaimu tuh jelek dulu. Iya. Cuman kan aku menyelamatkan dirinya adalah aku lari ke dosen-dosen terdekat. Tapi efek dari kue aku jadi kenal sama banyak dosen. Iya, jadi waktu itu aku tuh merasa sudah membantu nih dengan dengan biar kamu cepat selesai. Tapi kan kamu bohong gara-gara bucin banget. Sama aku itu ceritanya kan. Sekarang bahasanya bucin ya. Zaman dulu nggak ada kan istilah bucin. Nah, ya aku nggak tahu sih. Kalaupun itu dulu cara yang efektif ya, tapi menurutku terlalu kasar. Jadi kan aku bilang, udah deh, aku merasa sudah membantu, kamu bohongin aku ya. Sebenarnya kalau dibohongin itu apapun aku agak kesal, tapi sih harusnya sih reaksinya nggak usah terlalu keras waktu itu. Iya. Itu terlalu keras dong. Akhirnya yang aku bilang udah kita bubar aja sampai kamu lulus kuliah ya. Aku bilang gitu kan. Terus nggak tahu nanti. Tapi aku lupa ya. Dulu tuh aku menjanjikan balik apa enggak ya? Menjanjikan balik apa enggak ya? Tidak. Enggak kan? Ya udah, aman. Enggak, kalau aku tahu maksudmu. Kalau menjanjikan balik, aku berarti gimana nih sekarang gitu pertanyaanmu tadi. Iya, aku enggak menjanjikan balik, aku soalnya terus pacaran sama orang lain kan.
Tapi seingatku sih aku nggak menjanjikan waktu itu. Iya, memang enggak. Tapi di pikiran, cuman suatu saat nanti. Bahasamu kan suatu saat nanti. Kalau jodoh, Kalau jodoh kan suatu saat nanti. Sampai sekarang kita masih jodoh sih. Jodoh berteman, teman julid. Teman julid. Jadi kita sama-sama suka julid, jadi cocok sebenarnya. Sama-sama cari informasi yang abnormal. Aduh. Nah, tapi gini lah, tapi dulu waktu habis putus sama aku itu sampai sekarang itu sudah berapa cowok yang deket sama gue? Kalau dimulai dari aku dulu nih. Aku tuh setelah putus sama kamu tuh 3 cewek. Aku sebelum sama istriku. Setelah putus sama kamu ada sekitar 5 sampai cowok sekarang. Sampai sekarang masih jomblo, kurang ajar. Ya, aku randongake aku randongake kowe lan. Ya tahu. Maksudnya tuh dia dulu ya aku songong, istilahnya aku tendang gitu kan. Tiba-tiba ya cuman melewati 3 cewek dan sudah menikah dan happy gitu. Yang aku tapi enggak juga. Aku Maksudnya proses sampai enggak gitu lan. Gini loh, maksudnya gini. Oke, sama istriku memang aku happy. Cuman yang di 3 cewek ini koyonya aku kok koyo apa ya, koyo pembalasan gitu loh lan. Iya, tapi maksudku kan gini, dulu kan nih kalau misalnya ceritain kita ya, kan aku kesannya tuh ya udah yang paling yes gitu kan. Kalau misalnya aku nanti mutusin orang tuh, gue gampang lakunya gitu kan. Banyak yang suka nih, tinggal milih aja. Tapi kelakon. Bener, tapi sampai sekarang nggak ada endingnya nih. Ya kan, nggak ada endingnya nih, sampai sekarang masih jomblo gitu. Beda tapi sama kelakon Anda loh. gitu. Kelakon. Iya. Tahu nggak kenapa saya ngeblok Facebook Anda? Ya kecewa lah. Ibu, bukan hanya itu. Apaan? Bukan hanya itu, karena ada ex mantan Anda, yaitu juga teman saya yang setiap hari main biliar sama saya. Tapi itu kayaknya aku belum jadian. Udah. Waktu kamu biliar-biliartan belum dong, iya. Karena itu masih sering main ke rumah saya. Setelah itu tidak pernah main, lama tidak pernah main. Kok tiba-tiba satu mobil nih gitu kan? Di depan motor saya nih satu mobil nih. Siapa tuh? Aku Tapi ya itu tuh aku jadian sama dia itu ya gini ya setiap tes Mr. TS. Enggak. Iya, Mr. TS toh? Iya toh, Mr. TS toh? Ya. Sekarang juga bertemanan sama saya di Instagram. Wes. Iya, oke. Jadi gini, waktu aku deket sama, dari dulu aku tuh deket sama dia. Iya. Akrab banget sebelum aku deket sama kamu, jadi sama kamu tuh udah temenan baik kan. Bahkan waktu kamu ke Surabaya pun kowe numpak bis jajar karo dhek wong loro nang Gimbangan, aku seling. Aku tuh kayak bestie banget lah gitu. Nah, aku malah nggak nyangka kalau akhirnya akan jadian itu juga gimana ya? Kayak cuman deket terus ya udah gitu, kayak orang nggak ada yang istilah PDKT yang gimana, karena kan pada dasarnya kita mau udah deket ya, kekancan. Terus akhirnya apa Weh cerita aja guyu sik. Weh soalnya tak eling-eling soalnya lucu soalnya. Yakin. Saya lucu banget. Ngerti jadi aku. Gini, aku tuh dulu sebenarnya masih mikir waktu karo Mr. TS ini. Waktu sama dia itu kan sebenarnya putusnya belum lama kan dari kamu kan? Belum nggak lama itu. Iya sih, Januarinan kok. Itu nggak lama. Jadi waktu putus tuh aku nggak mikir. Bentar, ada iki putusnya kapan sih? Aku lali. Tapi pas kowe ulang tahun karo wisuda ki wis bubar. Iya, udah bubar kan itu. Nah, aku pikir kan aku udah bubar nih. Aku tuh nggak berpikir sama sekali bahwa nanti cari pacar nggak ada, ya cuman terus melaku karo sapa wae lah gitu. Iya, temenan aja, temenan gitu. Nah, sama ini tuh makanya nggak tahu tiba-tiba terus aku ditembak tuh, terus aku iya aja tuh, aku juga ya udah deh. Tapi sebelumnya tuh nggak ada bayangan sama sekali. Makanya waktu kamu galau berat itu, aku tuh masih mikir loh, aku tuh sebenarnya masih kasihan. Ini nanti aku tuh masih kasihan tuh. Aku tuh masih mikir ini nanti ini anak kebongkar iya, ini anak nanti kalau misalnya terus bener nih kuliahnya selesai, balikan ya ayo aja. Sebenarnya tuh aku masih mikir gitu. Oh gitu, waktu itu ya. Waktu itu aku masih mikir gitu. Ning aku wis ra mikir kuwi. Kurang ajar.
Loh lah iya. Aku, Ya tapi terus. Iya, aku masih mikir gitu nih anak nanti kalau selesai kuliah, karena kan memang tujuanku itu ini anak biar nggak ke rumahku aja dulu, ya kan, sayang dong kalau udah nilai gimana ya, yang namanya nilai jelek nggak lulus tuh tetap resikonya DO. Nah, aku mikirnya nanti kalau sampai dia DO nih, terus gue penyebabnya kan kayak ya tahu aku aneh maksudnya. dong, sedangkan bagiku sendiri itu sekolahku kan pasti beres gitu kan. Aku intinya adalah ini anak biar nggak ke rumahku aja, karena kan kamu rajin banget ke rumahku, aku nggak ada aja kamu ke rumahku. Iya, ngapel ibu. Iya, saking bucinnya waktu itu. Ya udah, aku putus aja dulu lah, terserah lo, pokoknya mau selesai mau enggak terserah. Kalau misalnya enggak selesai pun udah enggak sama gue, jadi istilahnya bukan gue tersangkanya gitu loh. Tapi masih mikir nih kalau ini anak nanti selesai, oh ya udah balikan juga ayo aja. Tapi kan terus jadian nih sama yang tadi gitu ceritanya. Itu lama ya? Apanya? Lama. Sama laku karo Mr. TS ini lama. Hampir 2 tahun. Oh iya bener. Iya hampir bener. 2 tahun. Bener. Hampir 2 tahun, tapi aku nggak tahu dia ceweknya kan juga suka banyak tuh. Oh iya tuh. Ada bulan lewat. Tapi gini guys, kita nih take di tempatnya Mbak Wulan. Maksudnya bukan di tempat ininya ya, di kantor, tempat kerjanya, ya, tempat kerjanya Mbak Wulan. Dan aku juga baru tahu ternyata dia kerja di sini. Padahal 2 bulan yang lalu saya habis scaling sama istri saya di sini. Dan aku ngomong sama dia kemarin pas kue ulang tahun kemarin. Tapi at least selamat ulang tahun dulu ya. Terima kasih. Panjang umur, murah rezeki. Dan di antara semua mantanmu yang cuma ngecapin ulang tahun cuma aku cok pasti. Enggak. Enak aja. Enggak, jadi banyak mantanku banyak. Terus penggemar yang enggak sempet pacaran juga. Pemuja rahasia. Tapi udah gak rahasia tuh yang ngucapin juga. Pemuja rahasiamu yang jago karate itu gimana lah? Aduh, itu ditanyain loh sama ibuku. Jadi dia tuh juga kayak gitu. Misalnya aku nggak ada di rumah, kadang dia main. Masa? Oh, iya dia tuh Mr. D? Iya ngapain ibuku. Makanya malah sebenarnya ya, yang di pikirannya ibuku tuh kamu sama dia, karena kalian itu paling, aduh gimana ya, paling bucinnya sampai aku nggak di rumah pun kalian datang. Nah, ibuku jadi suka nanya, kayak saiki neng di gitu. Oh gitu. Yaudah, salam buat ibu ya. Oke. Ini belum kelar tuh ya. Ini belum kelar sih. Masa podcast cuma kayak gitu doang? Kan nggak mungkin dong. Nah, tapi setelah putus karo aku, gue kemana jalan? Sampai sebelum di tempat ini ya, gue sempat berkelana kemana aja? Kan waktu lulus, kita putus, aku lulus kan, itu terus aku nganggur. Itu agak lama sih itu nganggur di sini yo. Ya makanya itu main sama teman-teman sampai akhirnya ya jadian sama itu gara-gara saking aku nganggurnya itu kan. Ya sama bantu dia wisuda juga nggak sih? Iya dong, orang dia kan wisudanya dan setahun setelah kowe kan. Iya, tapi waktu dia wisuda aku udah kerja sih, udah di Jakarta, seingatku loh. Aku udah di dia wisuda tahun Mr. TS-nya 2009 apa ya? Tapi kalau seingatku aku udah di Jakarta, apa aku datang wisudanya ya? Aku lupa sih kalau. Kowe teko nang wisudane. Sorry, aku datang wisudanya. Kan itu, ada foto nih soalnya. Iya. Loh, kok kamu tahu ada fotonya? Lah kan aku ngeblok kowe, cuman aku nggak ngeblok si Mister ini. Oke. Oh iya. Jadi aku tahu, datang kan gitu. Ada. Oh ya belum. Aku belum kerja waktu itu. Ingat. Jadi ya itu sesenganggur itu, makanya jadi aku sering main. Ya, namanya juga kayak kadang gitu kan. Karena sering ketemu, sering main jadinya naksir gitu. Ya udah, nah dari abis itu baru aku ke Jakarta kerja kan. Kerja di Jakarta setahun, terus aku setahun terus aku lanjut sekolah lagi di sini. Dan ketemu temanku lagi namanya Brima. Dunia ternyata tidak selebar daunmu terima lu. Dan Brima itu adalah saksiku di mana waktu aku KKN aku sempet galau, Brima tuh yang tahu. Tanya Brima. Wis, kalau kamu punya WA-nya Brima, tanya Brima. Brim, kamu foto aku pas lagi podcast kayak gini terus kamu kasih ke dia. Ini inget gak Bim?
Pak Wira Usaha. Mending gini aja, kamu selfie, kita selfie pakai HP-mu, terus nanti kamu apa namanya kirim ke Brima, Instagram ke atau apa? Aku orang duwe. Aku nggak punya pertemanan sama Brima sampai sekarang. Di Instagram Enggak. Sama anak KKN ex KKN ku dulu yang berteman cuma sama temanku Romi. Udah itu kok. Lainnya aku nggak berteman. Ya udah lah, nanti habis ini selfie terus si Brima. Brim, inget lah Brim. Ini orang yang pernah mengini. Tapi dulu aku pernah ngomong sama Brima. Jujur, Pak. Waktu kalian foto satu kelas gitu kan, aku ngomong sama Brima, Brim. Itu orang yang pernah membuat aku tuh down waktu kita KKN. Sopo? Nah, ya ada di situ. Mbak Wulan, Boh. Iya. Aduh. Ya. Terus. Habis kamu kerja itu, 1 tahun? Aku kuliah sini setahun. Enggak, kamu kerjanya? Kerjanya setahun. Kerja setahun. Oke, 2009 berarti? 2009 kerja. Terus sudah 2010 aku keluar. 2010 keluar, oke. Kuliah di sini terus habis itu balik lagi aku ke Jakarta. Kalau dari lulus itu terus itu aku nggak lama dapat kerja langsung ke Jakarta lagi. Kamu yang di Bank P bukan di situ? Bank P itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di kantor konsultan manajemen. Namanya Namanya Jakarta Consulting Group waktu itu. Itu berapa lama? 6 bulan doang. Loh, 6 bulan doang? 6 bulan karena aku gak dilulusin probation gara-gara suka tidur. Ya memang kerjaanmu dari dulu gitu sih. Iya kan, suka tidur kan aku. Iya. Jadi ini soal tidur ini ya, dari semua tempat aku pernah kerja, semua orang itu tuh maklum aku suka tidur. Pasti gitu. Karena kayak udah dari sononya dan suka marah-marah sendiri. Iya, suka tidur, suka marah kan. Paling sering tuh dulu di kantor lembaga dulu. Tapi at least gini, aku ketemu sama Wulan dulu malah pertama kali kita di kantor lembaga, betul ya? Iya. Ya, kita pertama kali ketemu di kantor lembaga. Terus kebetulan dia Mbak Wulan ini sebagai seorang sekretaris di lembaga, saya sebagai kepala departemen di lembaga tersebut. Kadep ketemu sekretaris ya kan, yes. Kayak gitulah. Nah, terus apa namanya? Oh yang tadi yang soal tidur. Pokoknya aku tuh di mana-mana tuh tidur. Ya. Nah, dari semua tempat yang aku pernah ada di sana, yang kamu pernah tiduri? Enggak dong. Tadi aku ngomong bilang gitu. Enggak dong. Nah, ini yang enggak terima aku tidur di kantor di ini. Di kantor ini tuh bosnya tuh enggak terima karena bosnya itu tipe yang apa ya? Orang itu harus kelihatan tuh kerja rajin, duduk depan laptop tuh seharian. Kalau perlu dia datang sebelum jam kantor, pulang setelah jam kantor. Kalau aku enggak. Aku tipe datang pas, pulangnya pas juga, plus tidur lagi. Tapi sebenarnya kalau kerjaan sih selesai ya, boleh tanya lah sama apa namanya semua temanku gitu. Iya, Gitulah. Orang ketang baru tipes. Kamu tahu aku tipes? Loh, pernah kan? Iya. Waktu kita jalan kan kamu pernah sakit. Berapa lama tuh? Enggak, waktu iya aku pernah. Enggak, bukan tipes. Kalau aku waktu pacaran sama kamu itu aku radang tenggorok. Satu, yang kedua pernah juga di kau nggak masuk lama seminggu. Hah? Iya, seminggu. Itu radang tenggorok. Bukan, radang tenggorok itu kita awal-awal. Masa sih? Iya, ada. Lupa aku. Ada. Kalau radang tenggorok kamu ingat karena habis kamu mau radang tenggorok selesai kamu tak ajak ke bandara nonton pesawat turun sama naik, take off sama landing ya, di bandara di situ. Banget ya. Habis itu terus kita nggak pernah ke situ lagi karena banyak tentara yang ini ngusir-ngusirin orang. Ya, itu iya, ngingetin. Itu ya. Nah, terus aku emang pernah tipes juga sih waktu di Jakarta yang di Bank P itu aku pernah tipes sekali. Terus habis itu gue balik sini, gue dari Bank P itu terus balik ke mana, Jogja kuliah, terus ke konsultan itu 6 bulan, terus habis dari konsultan ke konsultan lagi. Beda lagi, tapi kantor Jakarta. Di Jakarta. Oke, terus habis itu berapa lama itu? Itu agak lama tuh, dari 2014an sampai 2 tahun lah. Sampai 16 ya. Oh. 2 tahun lebih lah. Tapi at least gini, kalau pada belum tahu yang pernah pada merasakan makaroni ngehe, ini orangnya nih. Ini dulu pernah yang di Jogja nih. Ini orang yang inisiator makaroni ngehe nih. Aku nggak tahu dulu sering juga beli. Sering ini begitu aku breakdown. Risetku ternyata bener. Jadi
ceritanya tuh ya kan aku tadi di Jakarta kan di kantor konsultan 2 kali kan. Nah itu aku pulang ke Jogja itu makaroni ngehe. Makaroni. Itu sama siapa? Jadi aku di makaroni ngehe itu ceritanya di telepon sama teman kita juga. Anak UII juga. Aku kenal. Harusnya kenal sih. Angkatan 2005 dia. Jadi dia bestiku juga. Teman deket banget lah. Harusnya kenal. Se. Mr. A? Oh. Aku langsung connect. Emang Anda tuh paling tahu saya, makanya kita cocok. Risetku iya. Berarti bener. Iya. Oke. Berarti gini Lan, sebentar. Sebelum aku podcast sama kamu, aku tuh riset terus loh. Dari semalam tuh aku riset opo sing kudu tak omongke karo bocah iki. Ya, gitu. Canggih. Nah itulah.